Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adisa Nur Magrifa dengan NIM 1264022020071. Saya di sini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sosiologi Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Ibu Fitria Handayani. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu perkembangan sosiologi dari masa ke masa. Perkembangan sosiologi dibentuk oleh settingan atau aturan sosialnya, di mana aturan sosialnya ini dijadikan sebagai basis masalah pokok yang dikaji di dalamnya. Perkembangan sosiologi berawal dari revolusi industri di Prancis pada abad ke-19. Dalam perkembangan sosiologi, Auguste Comte pertama kali mencetuskan istilah sosiologi dalam bukunya, yaitu positif psikologi. Kemudian istilah sosiologi menjadi lebih populer setengah abad kemudian oleh Herbert Spencer, ilmuwan dari Inggris yang menulis bukunya Principles of Sociology. Perkembangan sosiologi makin sempurna pada tahun 1895 di mana Émile Durkheim, seorang ilmuwan Perancis, menerbitkan bukunya Rules of Sociological Method yang berisi tentang pentingnya metodologi ilmiah di dalam sosiologi untuk meneliti fakta sosial. Saat ini Durkheim diakui sebagai bapak metodologi sosiologi. Pendiri sosiologi lainnya yaitu Max Weber yang pendekatannya berbeda dengan Durkheim. Memasuki abad ke-20, perkembangan sosiologi semakin variatif, di mana tokoh-tokoh ilmu sosial kontemporer, terutama Anthony Giddens, fokus sosiologi bergeser dari struktur ke agensi. Di era tahun 2000-an, perkembangan sosiologi semakin mantap dan keadilannya diakui oleh banyak pihak karena memberikan sumbangan yang penting bagi usaha pembangunan dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Pertanyaan yang kedua, paradigma sosial ekonomi pada masa kini pada lingkungan sekitar atau di Indonesia. Pada zaman sekarang, teknologi dan komunikasi telah berkembang dengan pesat, sehingga mengakibatkan perubahan sosial yang cepat. Contohnya, munculnya sifat hedonisme, di mana gaya hedonisme ini tercermin dari perilaku sehari-hari, dengan kebiasaan mereka yang selalu ingin hidup mewah, misalnya berfoya-foya dan nongkrong di mall, kafe, dan di plaza. Pertanyaan yang ketiga, gaya hidup menurut Islam. Yang pertama, berniat ibadah. Dalam menjalankan suatu hal di dunia ini harus dilandaskan dengan berniat ibadah kepada Allah. Yang kedua, baik dan pantas. Segala gaya yang dilakukan di dunia kehidupan harus sesuai dengan syariat, akal sehat, dan adat istiadat. Yang ketiga, halal dan thayyib. Gaya hidup harus bersifat halal secara hukum syariat dan thayyib, tidak merugikan atau menyakiti siapapun. Yang keempat, tidak berlebihan. Agama Islam melarang melakukan konsumsi secara berlebihan karena dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Adapun hukumnya, katakanlah, ini jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang musyrik, dalam Quran Surat Yusuf ayat 108. Pertanyaan yang keempat yaitu manfaat dari mempelajari sosiologi ekonomi Islam. Yang pertama, dengan mempelajari sosiologi, dapat mengetahui lebih jelas siapa diri kita sebagai individu atau anggota kelompok di masyarakat. Yang kedua, dengan mempelajari sosiologi membuat kita berpikir secara rasional. Contohnya, ketika ingin membeli tas, dia akan melihat tas dengan kualitas terbaik dengan harga seminimal mungkin, dengan harapan lebih hemat dan lebih menguntungkan. Ketiga, sebagai generasi penerus bangsa, mempelajari sosiologi membuat kita lebih tanggap, kritis, dan rasional menghadapi gejala-gejala sosial, serta mampu mengambil sikap dan tindakan yang tepat dan akurat terhadap situasi sosial yang kita hadapi sehari-hari, sehingga tidak terjebak dalam hegemoni kapitalis, sehingga mampu lebih bijak dalam melakukan kegiatan sosiologi ekonomi. Contohnya, mengutamakan kebutuhan daripada keinginan dan menghindari gaya hidup hedonisme.